which is good. Tetap harus kita apresiasi, tetap pekerjaan luar biasa. Tapi kalau lu maju, levelnya kan AFF, Asia, dunia, ya kan? Level kita sekarang udah di Asia, itu dia sudah, gue rasa sebagian besar netizen sudah mengaku itu. Sintayong juga, Indra Safri juga, termasuk gue. Permainan Thailand lebih bagus. Iya kan? Tapi kita punya defense yang bagus sehingga mereka nggak bisa jebolin. Tujuan dalam sepak bola bukan lu tidak bikin kesalahan, tapi lu mengurangin kesalahan. Bil lisensi KNVB waktu itu di futsal 3 bulan. Di sini itu yang ibarat selevel cuma seminggu. Cepet banget coach. Iya, karena di gue itu 3 bulan termasuk magang. Di sini nggak ada magang, teori doang. Pelajaran yang penting adalah fans Inggris rese. Serese apa tuh coach? Fans Inggris katro. Cari ribut di mana-mana. Selamat datang di Tanya Koci, karena kebetulan Bung Helmi sedang ada urusan. Dan selamat datang Bung Hilmi. Salam kenal semua. Salam kenal. Oke. Kita di sini nggak banyak pembahas sepak bola. Kita bahas sepak bola tapi sama Koci. Kita coba lebih ke nanya ke Koci aja. Betul. Mungkin ada pertanyaan pertama untuk Koci dari lu? Belum ada dong. Belum ada. Apa kabar Coach? Baik. Oke. Kemarin dia baru pulang kampung dari Belanda. Wih, seru nggak coach? Kayak gimana Coach sekarang Belanda? Ada perubahan? Nggak berubah. Nggak berubah? Lebih baik mungkin? Nggak berubah sama sekali. Gue terakhir kan baru Oktober balik. Jadi ya nggak berubah. Oke. Langsung aja yang namanya Tanya Koci, pasti kita akan menjawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi pertanyaan dari netizen yang kemarin sudah bertanya lewat Instagram-nya Koci dan R66 Sport ya. Yes. Oke, mungkin Abangku bisa dimunculkan pertanyaan pertama. Let's go. Oke. Yang ini harus sini kelihatan juga nggak sih Coach? Oh ya. Kelihatan. Oke, dari R. Rio Silitonga. Gimana perasaan Coach Justin tentang Indonesia U19 yang sudah menjuarai turnamen kemarin? Terus apa yang harus dilakukan ke depannya buat timnas? Gini, gue itu tiba-tiba ingat sebuah video klip di mana gue ketemu Indra Safri di Jebret Awards. Oh iya. Dan dia nonton video gue dan dia bilang, saya sangat setuju dengan Coach Justin di mana level Indonesia adalah Asia. Yang kita menangkan di bawah dia kan ASEAN semua levelnya, which is good. Tetap harus kita apresiasi, tetap pekerjaan luar biasa. Tapi kalau lu maju, levelnya kan AFF, Asia, dunia, ya kan? Level kita sekarang udah di Asia, itu dia sudah, gue rasa sebagian besar netizen sudah mengaku itu. Sintayong juga, Indra Safri juga, termasuk gue. Ini sebagai batu loncatan, bahwa mereka juara. Appreciate berkat kerja keras, nggak jatuh dari langit, berkat kerja keras semua tim, pelatih, pemain, PSSI, manajemen dan lain-lain. Jadi harus kita appreciate. Tapi what next? Nextnya ini kan kualifikasi. Feeling gue kita lolos karena dengan Maladewa, Yaman sama Timor Leste harusnya kita bisa lolos. Apalagi mainnya di kandang di kualifikasi. Nah kalau kita lolos, nah ujian yang benar itu di sini. Ujian yang benar itu di AFF. Di AFC U20, di mana langsung menjadi kualifikasi ke Piala Dunia tahun depan. Nah, disitulah kita baru bicara apakah kita ada progres dalam sepak bola kita atau tidak. Jadi kalau cuma AFF aja untuk gue is not our level. Tapi kita absolutely apresiasi karena yang mereka lakukan itu kan banyak pertandingan, ya kan, dan itu kan mereka bisa lolos dan juara sampai ke final dan juara kan berkat kerja keras. Bukan ngopi terus dapat piala, enggak kan? Ini berkat kerja keras dan ini yang harus diapresiasi. Tapi sekali lagi jangan lupa bahwa level kita itu Asia. Nah kalau ditanya ke depannya ya banyak yang harus dibenahi. Ya kalau jujur permainan Thailand lebih bagus. Iya kan? Tapi kita punya defense yang bagus sehingga mereka nggak bisa jebolin. Contohnya apa? Create peluang. Berapa peluang sih yang kita dapat? Nyaris nggak ada. Tapi dapat 1 gol. Mereka jauh lebih banyak peluang, 0 gol. Ini udah bagus. Mental juara, pertahankan, strategi, pemain cadangan masuk sub, itu semua udah oke. Udah bagus semua. Tapi kembali lagi, hal-hal kecil yang kita masih tidak begitu menguasai. Contoh, gameplaynya oke.
counter berapa orang, lewat tengah, lewat sayap, siapa yang maju, siapa yang cover itu oke, tapi eksekusinya belum. Oh, Jadi kadang bolanya nggak nyampe, kontrolnya salah, kena counter balik. But that's okay. Itulah sepak bola penuh dengan kesalahan. Tapi kan tujuan dalam sepak bola bukan lu tidak bikin kesalahan, tapi lu mengurangin kesalahan. Dan mengurangi kesalahan bisa dilakukan dengan perbanyak jam terbang, try out, sama ya latihan. Kembali lagi ke pemain. Pemain bisa nggak mendevelop dirinya sendiri. Karena mereka kan nggak setahunan sama timnas, kan balik ke klub, ya kan? Nah di klub mereka harus develop dirinya sendiri dari segala segi, dari fisik, dari mental, disiplin, akurasi passing, akurasi shooting, segalanya, fisik power, fisik endurance, itu segalanya harus diperbaiki menjelang kualifikasi Piala Asia. Nanti kalau nggak salah kita ada turnamen friendly kan di Korea, iya kan, ketemunya Argentina, Korea sama Thailand, which is good. Lu kalau lihat sebelum kita juara U19 kan kita ditulung, dihantam kiri kanan. Zero menang kalau nggak salah, bahkan seri aja nggak dikasih, ya kan, kalah semua. Nggak ada masalah, karena ini sebuah try out. Karena gue dulu waktu ngelatih mengalami hal yang sama. Gue try outnya ke Iran, dihantam kiri kanan sama Iran, tapi pas masuk langsung perform. Tapi kondisi pemainnya gimana coach kalau ngadepin kayak Argentina gitu-gitu? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu seperti apa. Nanti kita akan lihat. Makanya gue happy ketemu Argentina, baru kita lihat sekuat apa mental kita. Itunya ya. Gitu. Nah, ini menjadi modal friendly match kayak begini harusnya diperbanyak sebelum menuju ke AFC atau kualifikasi untuk AFC. Gitu. Jawaban yang cukup mantap sampai kayak nggak perlu nanya lagi. Udah selesai. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Next, Paulo. Dari Chandra Yuda 16. Mau tanya coach, apakah setuju jika Barca merubah gaya permainnya di era Hansi Flick? Setiap pelatih itu pasti punya selera sendiri. Tapi itu harus dalam koridor filosofinya Barca. Koridor filosofinya Barca adalah ya bukan tiki taka, itu mungkin agak ekstrim bagus, tapi lebih ke pegang bola, high press, total football, pergantian posisi, dan tiap pelatih pun selain beda. Nah di bawah Hansi Flick pun akan terjadi hal yang sama. Dia sudah membuktikan dengan Munchen, di mana Munchen menang sextuple kalau nggak salah di tahun dia ngelatih tahun pertama. Itu harus diterapkan sehingga tetap dalam koridor filosofi Barca, tapi rasa Jerman. Jadi campur ya coach. Cari campur. Kalau pertanyaan kedua adalah rasa Jerman itu kayak apa sih? Nah, Jerman itu kelihatan, kita lihat di bawah Jurgen Klopp, di bawah Nagelsmann, di bawah beberapa pelatih, bahwa intensitas itu penting. Artinya lu harus tingkatkan fisik lu. Jadi lu harus tingkatkan fisik lu sehingga ibarat lu selama 90 menit lu bisa main high press. Contoh aja nih. Nah, ini sebuah perubahan. Apakah pelatih bisa terima, apakah pemain bisa terima atau enggak? Karena waktu Rangnick di MU pemainnya malas-malesan. Dibuat Ten Hag pertama ada berapa malas-malesan di kick langsung sama Ten Hag. Nah, semoga hal kayak gini nggak terjadi karena itu punya efek ke internal kan. Semoga semua aman-aman aja, pemain mengikuti instruksi. Dan ini butuh proses. Setiap pemain kan beda cara menangkapnya dan cara eksekusinya. Dan ini butuh waktu, artinya butuh waktu untuk agar Barca bisa kembali lagi ke performanya, tidak hanya menang tapi juga main bagus. Beda dengan tetangga sebelah, yang penting menang. Kalau Barca nggak bisa gitu. Yang penting menang, pemainnya bagus, ya udah menang. Iya. Gitu. Kalau Barca nggak boleh gitu, haram itu. Main bagus, hasilnya menang. Tapi maksudnya kan tadi ada contohnya pressing keras gitu. Tapi Barcelona sendiri 1-2 pemain ya cukup banyak lah yang punya rentetan cedera. Maksudnya Pedri. Pedri, Ansu Fati segala macam gitu. Mungkin apakah mereka jadi dibuang atau enggak? Kalau lu bicara sebuah tim top dunia, lu main di beberapa kompetisi, Copa del Rey, La Liga, sama Champions League kan.
3 di Spanyol 3, Spanyol 3. 4 Inggris. Mau lebay itu. Ya. Artinya lu harus punya pemain subs yang memadai. Oke. Nah, jadi plan lu harusnya plan lu itu sudah memperhitungkan kalau eventually ada pemain yang cedera. Mhm. Jadi lu tidak boleh tergantung 1 2 3 pemain. Iya. Asumsi ada 1 2 cedera di posisi yang sama. Oke, Oke. asumsi gue punya 3 pemain sayap kanan, 3-3 yang cedera. Oke. Ya, lu artinya harus punya plan B untuk tidak bermain dengan pemain sayap. Mhm. Contoh. Ya, Contoh ya, tadi contohnya itu, iya. seperti itu. Jadi tergantung lagi Hansi Flick punya plan A B C atau enggak. Kita nggak tahu. Karena kemarin main dengan pemain muda semua, mereka berusaha, mereka udah kelihatan lumayan paham apa yang diinginkan oleh Flick. Tapi sekali lagi ini proses dan faktor cedera itu cukup ngaruh di Barca. Jadi kalau semua balik harusnya Barca bisa bersaing sama Madrid. Oke. De Jong masih dibutuhkan kira-kira untuk ini. Bisa Ya, dalam sepak bola ini kan udah bisnis ya, udah industri. Ya. Semua pemain itu ada harganya. Oke. Bukan De Jong aja. Semua pemain ada harganya. Kalau ada klub gila yang mau nawar De Jong 90 juta, 80, 90, 100, ya lepas lah. Oke. Karena duit yang lu dapat lu bisa let's say 50 juta lu cicil utang, lu beli pemain muda yang kreatif dengan harga 50 juta lah. Mungkin kualitasnya nggak turun tapi mungkin dalam 1-2 tahun ini tetap ya gambling. Sama kayak kita berbisnis lah. Iya. Sama kayak kita berbisnis, kita dapat proyek bisa berhasil, bisa rugi. Gitu. Ada risk. Ada risk. Ada risk. High risk, high return. Oke. Selanjutnya. Next, Paulo. Yang mana tuh pertanyaannya itu? Vicky. Gue bacain deh. Coach, fokus kita sekarang lebih ke pembinaan pemain muda. Lalu bagaimana nih Coach dengan pembinaan kepelatihan Coach? Sebenarnya fokus kita nggak hanya pembinaan ke kita itu, gue maksud PSSI ya. Jadi muda berjalan, cewek berjalan sudah dapat, timnas senior berjalan. Kita fokusnya ke timnas, oke? 1. Kedua, pelan-pelan liga dibenahi lewat PT LIB. Iya. Oke. Wasit sudah kerjasama dengan ini, Pak Erick Thohir sendiri bilang langsung ke gue. Wasit mereka sudah kerjasama dengan wasit Jepang. Jadi nanti akan ada wasit pelan-pelan untuk memimpin lah atau dari Jepang? Membimbing, membimbing wasit lokal. Nah sekarang pelatih, ini pertanyaan bagus dari Vicky nih. Pelatih gimana? Kalau kita bicara pembinaan pelatih itu kan lewat lisensi. Lisensi hanya diadakan oleh PSSI. Gue pernah ngikutin pelatihan di KNVB. Untuk gue pelatihan itu nothing value-nya. Kenapa Coach? Karena itu hanya teori. Jadi lo hanya ibarat gini, lu bangun rumah, gue kasih lu semen, gue kasih lu pacul, gue kasih lu tetap lu yang bangun kan? Nah lisensi itu ibarat instrumen doang. Lu diberi alat-alat, ya lu harus bangun. Nah ini yang susah. Itu udah interpretasi masing-masing. Itu kualitas masing-masing bisa membangun lisensi ini atau enggak. Makanya gue bilang, apa yang dimaksud dengan pembinaan? Nah kalau lu hanya lisensi doang, untuk gue lu belum jadi pelatih. Lu hanya pernah mengikuti lisensi pelatihan. Lu udah boleh ngelatih level lu diberi kesempatan untuk ngelatih, bukan berarti lu sudah jadi pelatih. Ngerti nggak? Nah, kalau dibicara pembinaan, pelatih kita yang berlisensi itu banyak. Kualitasnya, ya sorry to say. Karena gue dengar banyak orang ngomong, ini bukan gue yang orang-orang temen-temen gue yang punya anak yang di SSB, ya itu sangat kecewa dengan kualitasnya. Gue nggak bisa bilang karena 1 gue nggak punya anak, kedua anak gue nggak pernah lihat di SSB. Tapi ini orang yang ngomong ke gue, ya it happens. Jadi PSSI harus cari solusi ke sana. Entah datengin Dirtek yang bisa membimbing, entah kerjasama dengan Sintayong, entah pokoknya memang gue setuju bahwa harus lebih dibimbing lah, diarahkan lah pelatih-pelatih ini. Gitu. Tapi yang saya dengar sempat kayaknya di luar tuh ada kursus kepelatihan gitu sebelum dia kursus sebelum ambil lisensi. Atau bukan? Yang disebut kursus pelatihan di luar itu ya lisensi itu. Walah, sama aja ya Coach. Cuman durasinya lebih lama. Karena lebih banyak magang. Nyobain. Kayak gue ambil lisensi KNVB waktu itu di futsal 3 bulan. Di sini itu yang ibarat selevel cuma seminggu.
Cepet banget coach. Iya, karena di gue itu 3 bulan termasuk magang. Oh. Di sini nggak ada magang, teori doang. Oke, teori udah selesai, udah lulus. Langsung. Iya. Oke. Gitu. Itu bedanya. Oke. I see, coach. Iya, bagus ini pertanyaan Vicky Evans, keren. Mantap, mantap, mantap Oke, kamu. next. Vicky. Dari VAW 6492. Oke, gimana nih Arsenal coach musim depan? Nggak beli kreatif midfielder lagi, malah beli back lagi. Padahal kreasi serangannya kurang kalau ngandelin Odegaard doang. Ya, bener VAW. Ya, Ya, kan? nggak tahu. Ya, VAW. Ya bener. Justru yang fokus sekarang gue baca baru hampir deal sama Merino. Merino itu kan DM kalau nggak salah. Iya. Lebih fokus ke menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Justru ini yang dibutuhkan. Karena pemain kayak Nketiah, Reiss Nelson, Gigi lu nggak bisa andelin. Bahkan Martinelli lu nggak bisa ngandelin. Iya. Gue nggak ngerti lah. Inilah kenapa gue kritik Arteta sudah Oke. bertahun-tahun. Pembelian pemainnya itu nggak masuk akal. Oke. Kalau dia beli pemain, oke, yang untuk gue nggak masuk akal. Ini gue kan cuma fans. Iya. Ya lu tunjukkan. Ya, nggak juara-juara tuh dia udah 4 tahun masuk tahun kelima loh. Iya. Mau sampai kapan lagi? Yang justru yang lu butuhkan adalah gue setuju pelapis yang Odegaard. Bener. Kan praktis pelapisnya Odegaard cuma ada si Havertz doang. Yang secara Yang kreatif. mundur. tapi secara kualitas kan Beda. Cuman Havertz ini kan bisa main sebagai striker, Iya. sebagai winger. Iya. Cuman kalau lu nggak ada, kalau Bukayo Saka cedera lah, siapa yang gantiin? Itu. Reiss Nelson kan jauh banget. Ah. Beda level. Nah, nggak dibeli juga. Iya. Tadi saya Pelapisnya juga nggak dibeli dua. nonton pramusim sih, misalnya lawan Liverpool itu Liverpool sebenarnya cukup bolong pertahanannya Iya. belum pada itu. Harusnya Martinelli sama iya pokoknya penyerangnya itu harusnya lebih banyak gol sih. Gabriel Jesus juga Bisa lebih termasuk itu. ngacak-ngacak ya. Heeh. Malah nggak gol. Ya itulah Arsenal. Gue nggak ngerti juga Arteta ini maunya apa. Itulah kenapa gue sampai sekarang gue tidak pro Arteta. Ya udah ini tahun terakhir sih. Itu semoga. Kalau tahun ini nggak juara lagi udah buang aja. Karena udah dikasih duit banyak kan. Iya. Nggak bisa manage-nya coach ya. Ya bukan pilihan Edu. pilihan pemain itu jelek. Edu emang nerima Ya aja. tolol juga. Oke. 11-12 sama Arteta. Ya lu kalau beli Tavares, Lokonga beli setahun terus lu jual lagi. Lu beli Ramsdale lu jual lagi. Kiwior lu terus semua jual. Terus Gigi lu mau loan. Artinya ada yang salah kan. Kalau lu beli 1-2 pemain masih oke lah, bisa Oke. kan. Iya. Tapi kan ada yang salah. Bahwa lu beli Rice bagus, Rice belum di Arsenal juga udah bagus. Iya. Ya kan, Pemain Havertz jadi ya, juga coach. udah punya nama. Timber di Ajax juga udah bagus, kasarnya begitu kan. Iya. Tapi ya kita lihat lagi Tomiyasu dari Bolonya kan itu ya masih Calafiori. enggak Oh, Tomiyasunya. Oh iya, pas dulu. Back. Ya itu oke lah. Oke. Tapi ya lu beli Ben White 40 juta kayak gitu mainnya. Berapa 50? Ya mahal. Ya mahal lah pokoknya. Win-win. Yang lucu kan Ramsdale. Masa lu nggak bisa lihat Ramsdale dibeli 40 juta terus mau setahun kemudian Raya didatengin. Kan lu yang salah gitu loh. Tapi mungkin nggak sih coach Mikel Arteta tuh ngakuin kesalahan dia? Ya enggak lah, lu pernah lihat? Enggak pernah lihat. Nggak pernah ya? Nggak ngakuin pernah ya kan. pasti ya. Ya kita lihat apa yang adanya. Lu nggak perlu ngakuin, tapi apa stat atau data yang berbicara kan. Iya. Bahwa lu beli pemain setahun kemudian lu jual. Lu offload. Iya. Jadi yang salah siapa? Yang beli. Yang beli siapa? Yang bertanggung jawab Arteta. Karena dia punya veto ya. Oh, itu. Jadi kalau Edu datengin pemain dia nggak suka, nggak akan datang itu pemain. Sepowerful itu ya coach. Iya. Sepowerful veto. Oke. Ya cukup menjawab ya. Thank you FAW. FAW 6492. Next. Nama susah banget. Exono F Adam kayaknya gitu. Mau tanya coach pendapat lu, wah keren juga. Tentang kuota 8 pemain asing di Liga 1, apa ini bisa mematikan talenta lokal? Soalnya banyak rumor katanya pemain lokal banyak yang gajinya gede tapi mainnya biasa aja, skill pas-pasan. Gue lihat ini orang ini gue sering dengar ya orang gue lihat ini dua hal yang terpisah. Oke. Karena kalau lu bilang gajinya kegedean, itu kan yang salah klubnya. Kok klub mau bayar gaji segitu? Oke. Itu satu. Tapi kalau federasi mau menghindari itu, lu terapkan salary cap. Jadi ada batas gaji. Iya. Jadi apa hubungannya dengan 8 pemain luar? Gue nggak ngelihat hubungannya itu. Oke. Nah, kembali ke kuota pemain asing ya untuk gue bisa mematikan talenta lokal. Karena pemain muda itu dia bisa jadi hebat kalau dia sering bermain.
Kalau lu dapat, ya gue nggak tahu. Ini kan nggak semua klub memanfaatkan 8 Iya, kota ini kan. Karena nggak semua mampu. Iya, juga tuh. nggak semua mampu. Let's say setengahnya aja. Itu 9 klub kan. Iya. Liga 1 18 bukan? 18. Ya. Ya itu sudah kebanyakan. Iya sih. Itu sudah kebanyakan karena pemain-pemain muda ini harus bermain reguler. Makanya gue berharap tim U19 kemarin kan ada yang dia sebut beberapa pemain yang gue kan nggak kenal pemainnya. Iya, iya. Dia sebut pemain ini sudah main reguler, ya nggak cukup. Itu harus satu tim 19 U19 itu kan isinya 23 orang. Itu harus main reguler semua. Kalau nggak lu susah berkembang, lambat. Oke. Tapi final nonton kemarin Coach si U19. Nonton. Mungkin Finalnya nonton. ada satu pemain yang cukup menarik. Mungkin bisa naik. Gue suka potensial. kaptennya. Kadek. Doni Tri. Doni Tri. Doni Ya. Tri. Oh. Gue suka kaptennya. Kenapa coach? Karena dia itu flair-nya ada, menunjukkan flair bahwa dia seorang kapten. Dan dia kan pemain belakang kan. Iya. Dia nggak ambil risiko, nggak neko-neko lah. Oke. Main sangat efisien banget. Ada bola gak susah buang ke tribun. Kayak gitu, main aman. Ya tipikal Rizky Ridho. Ya, tipikal Ya, Rizky mungkin dilihat Ridho. dari senior Ya, kali. ya. Oke. Jadi gue suka pemain. Gue kebetulan suka Rizky Ridho juga. Oh. Jadi ya gitu. Oke. Ya, kalau untuk gue feeling gue ini anak bisa kalau berkembangnya dia Oke. bisa. Oke. Sip. Oke, selanjutnya dari siapa tuh namanya? Solah Asian. ASEAN. Nah, coach pelajaran apa yang coach dapetin pada saat nonton final Euro 2024 langsung di Berlin? Ya. Pelajaran yang penting adalah fans Inggris rese. Stresnya apa tuh coach? Fans Inggris katro. Cari ribut di mana-mana. Yang di sosmed. Apa yang coach lihat langsung? Fans Inggris itu kan di Inggris sangat ketat ya. Jadi kalau mereka ribut di stadion bisa di-ban Oke. Iya. bertahun-tahun kan. Iya. Nggak bisa nonton. Makanya mereka itu pas keluar bikin onar. Oh. Selalu gitu, dimanapun apapun eventnya. Nggak usah timnas. Antar klub, Champions League, European League, pasti ribut sama fans Inggris. Karena mereka suka mabok kan. Dan mabok itu mengganggu ketentraman. Nah kalau lu penduduk lokal gitu, ya lu nggak mau lu datang boleh, lu kan tamu. Iya. Behave lu seperti tamu. Tapi fans Inggris itu behave dirinya seperti tuan rumah. Oke. Padahal mereka tamu. Beda banget sama fans Spanyol. gimana Fans Spanyol jauh lebih tertib, jauh lebih terbuka, jauh lebih sopan, nggak anarkis. Iya, lu digendong coach. Iya, gue juga kaget tuh. Tapi orang tinggi kan. Iya. Jadi untuk gue sih beruntung gue dapet tiket di zona Spanyol. Oh ya. Oh. Itu Oke. gue nggak milih loh. Nggak, gue milih satu tempat kan. Jadi di final itu ada berapa ada mungkin sekitar 50-an 40-50 tempat kosong yang masih dijual, sorry. Oke. Udah terpenuh dijual lewat calo lah. Ya. Yang dijualin calo. Nah, gue main pilih, oke, gue mau beli sini. Karena harganya cukup wow kan. Iya. Di situ aja cukup wow. Terus oke, dan itu resmi ya. Jadi Iya, iya. belinya lu harus download aplikasinya UEFA Ticket. Jadi yang gua harus kasih kartu kredit gue dulu. Dia jual ke sini, dia jual ke StubHub. Oke. StubHubnya kirim Ke UEFA. ke gue Oke. setelah kartu kredit gue Accept. dipotong Oh, oke. duitnya. Oke. Jadi itu mereka yang ngatur. Jadi tiba-tiba gue terima. Jadi ini official terus dibuat tulis Spanish Zone. Waduh, happy gue. Tapi di Spanyol karena yang jual calo, Oke. jadi ada berapa fans Inggris di situ juga. Oh ya. Cuman mereka aman. Jadi ada 2 orang, 4 orang, 3 orang gitu. Nggak diapa-apain sama fans Spanyol. Oke. Kalau sebaliknya ngeri ya coach ya. Kalau sebaliknya ngeri. Serius, kalau sebaliknya itu ngeri. Itu bisa habis itu fans Spanyol itu. Aduh. Untung gue pakai Rexona. Apa deh coach? Jadi gue netral. Warnanya beda sendiri hijau. Yang lain putih sama merah Sama kan. merah-merah. Iya, gue pakai hijau. Kalau dari jauh kelihatan, ini coach ada di situ. Tapi Kalau dari fanzone-nya sendiri atau apa Iya, dong. perjalanan menuju stadion? fanzone-nya itu fanzone-nya itu beda. Fanzone-nya itu di Brandenburg Tor. Oke. Itu di pusat.
Stadionnya Gimana cara baca itu? itu di luar, Oke. ya pinggiran lah. Oke. Gue ke stadion, Hanif ke fan zone. Iya. Biar kita bagi Panji di studio. Iya. Nah, radius 1 kilometer itu ditutup, nggak boleh taksi masuk. Jadi gue harus jalan kaki. Tapi pengalaman gue di Arsenal Oke. pada saat tahun lalu gue nonton Arsenal lawan Spurs kan. Iya. Gue masuk 2 jam sebelumnya itu masih aman, gue live IG, gue gitu lah. Oh, sinyal. Iya. Oke. Tambah lama pas pedung hilang sinyal. Iya. Akhirnya gue bilang sama produser gue, Iya. kick off jam 9, gate buka jam 6. Oke. Kita harus masuk dulu. Kita masuk dulu, ngantri masuk, kan masih kosong lah, Iya. ya kan? Gue bilang sama studio, gue mau live sekarang. Karena biar penonton lihat bahwa gue beneran ada di stadion. Iya. Ya kan? Kalau nanti sana sinyalnya hilang, ya udah let it be. Ya, Mau oh. gimana lagi? Ya, ya udah kan? berusaha ya, Coach. Iya, tapi minimal kita udah masuk. Gue udah bener-bener di stadion nih loh. Ya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Nah, dan akhirnya ternyata sinyalnya bagus, nggak ada yang hilang. Sinyalnya bagus semua, bener-bener konsisten lah sinyalnya. Jadi ya itu berjalan satu pertandingan. Ada berapa Inggris yang ngeliatin gue, fans Inggris sama Spanyol. Iya. Dan sempat gue wawancarai sedikit yang di belakang-belakang Oh, gue iya, lah. iya, ya. iya. Ya, dan mereka Ya, udah. kagum juga yang nonton live 10.000, 15.000 kayak gitu. Pamer dikit Ya, dong. mereka nggak nyangka juga gitu. Anjir, depan gua orang terkenal. Gitu. Aduh, pundit Indonesia. Where is Indonesia? Indonesia. Where is Indonesia? Gitu. Oke. Oke. Ya itu ya sebuah perjalanan Euro di Bern. Ya, Seru keren sih. kok, seru pengalaman baru. Yang nggak seru Inggrisnya, Fansnya aja, Inggris Coach, aja. lagi fansnya nggak sadar pelatihnya Southgate. Oke. Next. Next pertanyaan. Ayo, mau gue bacain? Boleh. Ini aja nggak apa. Oke. Sejak tahun 2010 Namanya dulu, Oke, namanya dulu. sorry. Abed Abed_Legawa. Oke. Sejak tahun 2010 belum ada pemain Italia yang sukses sekali di IPL. Hanya Jorginho yang terbilang cukup sukses. Apakah Calafiori mampu menjadi pemain tersukses asal Italia Waduh. yang bermain di IPL? Nggak- Menurut Pak Koci gimana? Nggak bisa. Orang itu suka tanya-tanya seolah-olah gue ini paranormal gitu, bisa ngelihat masa depan gitu. Kita nggak bisa prediksi. Contoh asumsi dia Main aja dulu. kakinya patah atau apa. Udah, Kayak habis ya. kayak Ansu Fati gitu. Hebat-hebat kaki patah jeblok. Iya kan? Kita nggak bisa menilai. Tapi kalau semua berjalan normal, kan kembali lagi ke Calafiori. Kemarin dia gabung di Arsenal, gue kebetulan nonton si Arteta bilang, Calafiori tolong kasih dalam beberapa kata dalam bahasa Inggris. Dan gue dalam bahasa Inggris cukup bagus. Oke. Oh, bisa ya, Coach? Ya, dia bilang ya gue happy di sini, ya semoga gue bisa cepat gabung dengan kalian, bisa bermain dan kita bisa meraih prizes lah, Oke, kasarnya begitu. Jadi gue lihat bahasa Inggris lumayan, artinya dia bisa berkomunikasi karena itu Oke. penting dalam Yeah. sebuah tim itu, komunikasi itu sangat penting. Kalau dia bisa adaptasi, dia bisa komunikasi dengan benar, harusnya ini pemain bisa menjadi salah satu back yang terbaik lah. Tapi kemungkinan ditaruh di kiri apa tengah ya? Kiri. Kiri sih ya. Ya. Kayak Zinchenko ya ampun deh. Ya kalau lihat kompetitornya kan ya di tengah itu Gapsus sama Saliba. Gabriel sama Saliba. Saliba kan udah solid. Ya. Ya. Nah, di kanan kemungkinan besar Timber. Ya. Nah, dia kemungkinan besar di kiri. Oke. Karena dia bisa masuk ke tengah. Begitu pula juga Timber. Ben White nggak bisa. Lelet. Ya, Ben White otaknya nggak nyampe. Yang bisa mikir dulu. Sebelum passing ngopi dulu. Ya, ada jedanya ya, Coach ya. Iya. Jedanya lama ya. Otaknya itu Iya. error. Ya, oke. Abed, kamu jangan pikir kita atau Coach Justin itu peramal ya. Tahu nih. Oke. Abed. Next, harusnya pertanyaan terakhir sih kayaknya. Ya, dari Irianto Bagus, boleh, Ibung. Bagaimana tanggapan Koci tentang adem ayamnya Manchester City di lantai bursa bursa. transfer ini? Apakah Pep puas dengan performa tim musim lalu dan enggan menambah beberapa pemain di beberapa lini, atau Pep lagi memikirkan strategi nih yang tepat untuk musim baru dengan kapasitas pemain yang sudah ada? Arigato Koci. Ya, gue juga
agak kaget ya bahwa mereka cuma beli satu pemain, Savinho. Savinho dari Girona. Tapi si Pep bilang juga kita hanya beli pemain kalau ada pemain yang dijual. Sampai sekarang kan nggak ada. Justru gue bilang emang sebagus apa tim lu? Arsenal itu nggak juara karena 5 match beruntun sebelum winter break kan nggak menang. 2 kali kalah kalau nggak salah seri atau apa. Di situlah mereka kehilangan banyak poin kan. Selisih sama City kan nggak banyak. Cuman berapa? 1 poin, 2 poin, nggak banyak lah. Sampai hari terakhir kan. Jadi untuk gue sih, ya kalau mereka nggak beli pemain sih kepedean. Kan masih ada faktor cedera. Mungkin lagi di atas awan kali coach si Pep. Enggak, feeling gue bukan Pep nggak mau beli pemain. Mereka itu kan masih dalam investigasi FFP. Daripada nambah jadi 116. Iya. Atau 135. Ternyata. Iya. Jadi feeling gue sih dalam rangka itu. Karena kalau dibilang nggak punya duit nggak make sense. Benar. Iya kan, nggak mungkin. Apalagi Savinho sendiri itu beli dari Girona yang mana dari grupnya juga. Sebenarnya gitu secara itu masih bisa lah. Beli sendiri namanya, beli pemain sendiri. Oke. Harus itu pertanyaan terakhir sih. Ya betul, abangku. Munculkan logonya berarti. Ya sudah, cukup lah 30 menit. Cukup. Oke, kalau gitu terima kasih Koci. Jawabannya cukup mantap ya. Gimana Hilmi? Gak apa-apa, mantap. Deg-degan sama Koci. Ilmunya biasa cuma nonton di YouTube. Satu frame sama Coach Justin. Oke, sampai bertemu. Terima kasih Koci. Ya, sama-sama ketemu minggu depan. Semoga Bung Helmi udah ada. Kalau nggak ada ya kita tetap siaran. Oke. Siap. Oke, sampai bertemu. Thank you. Bye. Bye.